itu di break dan retrace-nya terlalu panjang, nah ini namanya Quasimodo-nya. Quasimodo itu ini sebenarnya. Jadi Quasimodo itu zona FTR ini sudah dihancurkan tapi retrace-nya kepanjangan. Nah, karena di sini ordernya sudah tidak ada, sudah dihabiskan dengan gerakan ini, maka ketika retrace kita mencari zona yang paling bagus, biasanya akan mencari zona yang paling bagus dan dropnya akan jauh. Oke teman-teman, terima kasih yang sudah hadir malam ini. Jadi malam ini kita akan webinar dari jam 8 ini, lebih 5 menit, sampai selesai ya. Silakan. Oke, terima kasih. Halo, selamat malam semuanya. Gimana kabarnya? Sehat kan? Oke, terima kasih. Minggu lalu kan sudah disampaikan untuk kita buat jurnal setiap kita entry, kita screenshot sehingga pada saat webinar kita bisa bahas bersama. Ketika salah, ketika SL, ketika TP mungkin. Nah, walaupun nanti mungkin ada faktor X yang memang tidak bisa dijelaskan. Tapi secara umum, jika kesalahannya itu memang teknis, bukan faktor X, kemungkinan akan saya jawab. Oke. Dari Siti Maryam. Siti Maryam. Untuk sesi pertama kita akan membahas jurnal. Kita akan bahas jurnal. Nanti kalau ada yang perlu ditambahkan, saya tambahkan. Ada yang pertama kali mengikuti webinar ini? Coba, saya mau tahu. Yang pertama kali, ada berapa orang? Oke. Ada beberapa orang yang pertama kali hadir. Terima kasih karena telah menghadiri webinar ini. Sudah lihat video saya kan? Video-video cara memulai. Yang belum jelas di mana? Yang belum jelas di mana? Ada yang belum jelas? Konfirmasi entry. Oke. Oke, pas reaksi ya. Oke, kita bahas reaksi sambil mengoreksi jurnal. Oke, Pak Surya, jika masih bingung cara melukisnya, coba dilukis dulu, kirim ke Telegram, nanti kita bahas. Oke. Ini
Ini euro yen sudah di engulf, di sini di break. Oh, bersiap cari entry gitu maksudnya. Oke. Ini ya FTR, ini memang FTR, tapi FTR-nya ini bukan engulf dari ini. Saya buka pin. Ini sebenarnya market itu ini nggak perlu dicerna dalam-dalam ya, sekedar tahu aja. Liquidity gap dan liquidity zone. Nah, liquidity ini alias keseimbangan gitu. Keseimbangan. Jadi zona supply demand itu batasan-batasan, hambatan-hambatan alias liquidity zone. Zona di mana likuiditas itu tinggi, kesepakatan harga. Jadi cenderung akan sideways gitu. Nah, contoh ini liquidity zone. Zona supply demand gitu. Ini zona supply demand. Biasanya diwakili dengan flag limit atau FTR gitu ya. Jadi flag limit dan FTR itu sebenarnya wakil untuk supply demand gitu. Ada yang kuat, ada yang lemah. Nah, so gini. Ketika harga tiap menghampiri zona liquidity ini yang kotak hitam. Nah, di sini karena biasanya akan sideways sebentar dan pasar akan memutuskan untuk ke atas atau ke bawah. Kalau akan mantul, biasanya ada konfirmasi. Ada konfirmasi gitu. Setelah ini saya bahas. Nah, di zona ini, FTR ini, kalau dia akan memutuskan untuk drop, biasanya dropnya akan ke area sini, liquidity zone. Ini di antara zona hambatan-hambatan, zona di antara zona FTR dan FTR, antara zona FTR dan flag limit, ada namanya gap, ada jarak. Nah, ini namanya liquidity gap. Biasanya di area ini akan terjadi gerakan yang langsung ke sini gitu loh. Biasanya di sini tidak ada liquidity. Ini namanya liquidity gap. Jadi kesempatan untuk profit banyak itu ketika di area ini. Ini volatilitasnya banyak. Jadi gerakannya cepat-cepat kalau biasanya di area ini. Nah, kita tidak entry di area liquidity gap. Kita hanya entry di zona SD. Supply demand yang diwakili FTR dan flag limit. FTR atau flag limit. Jadi FTR flag limit hanya wakil untuk merepresentasikan zona SD. Oh, kan? Nah, di zona penuh liquidity ini, kita akan cari konfirmasi entry. Bukan entry-nya loh, konfirmasi entry. Targetnya biasanya, kalau di sini sell, targetnya di sini. Oh, nah, perjalanan di antara FTR dan FTR ini banyak manipulasi yang akan membuat perasaan kita
ketakutan biasanya, harapan diberikan di sini, dan ketakutan juga. Jadi banyak manipulasi. Nah, apakah para IT bisa langsung dari FTR atas langsung ke bawah? Bisa. Cuman kalau langsung membuat harga terjun di antara FTR ke FTR, mereka tidak bisa ambil untung banyak. Jadi, ketika sudah break zone, di sini biasanya di zoom di time frame kecil, di sini ada flag limit juga. Time frame kecil, break, lalu retrace. Order, lalu terus ke sini. Tuh. Entah membuat tren kayak apa, saya sudah tidak peduli akan tren. Lalu drop ke area ini. Gitu. Stop loss di area di atas FTR atau flag limit. Jika flag limit ini ditembus, berarti akan menghampiri ini. Contoh aja gini. Ditembus di break, lalu retrace. Nah, di mana entry-nya? Biasanya kita lihat di sini kecil-kecil, biasanya ada FTR, ada flag limit gitu. Lalu jika ini sudah di break, biasanya akan ke area ini. Nah, jika flag limit atau FTR itu di break dan retrace-nya terlalu panjang, nah, ini namanya Quasimodo-nya dapat. Quasimodo itu ini sebenarnya. Jadi Quasimodo itu zona FTR ini sudah dihancurkan, tapi retrace-nya kepanjangan. Nah, karena di sini ordernya sudah tidak ada, sudah dihabiskan dengan gerakan ini, maka ketika retrace, kita mencari zona yang paling bagus, biasanya akan mencari zona yang paling bagus, dan dropnya akan jauh. Gitu. Jika ada orang yang mendefinisikan Quasimodo sebagai head and soldier ya. Salah besar. Orang yang tahu Quasimodo tapi tidak tahu FTR dan flag limit, berarti belum paham sepenuhnya tentang Quasimodo. Jangan dipercaya. Banyak teori-teori salah tentang Quasimodo di luar sana. So, ini teori dasarnya. Nah, FTR itu di sini ada support resisten atau supply demand, whatever lah, apapun. Nah, apa yang dimaksud FTR? FTR itu ketika break. Nah, ketika break ini break pembatas gitu. Oke, ini saya kasih warna biru. Oke, 1. Gerakan pertama mengebreak area A. A ini maksudnya bisa support resistan, bisa supply demand. Gitu. Terus retrace. Gerakan kedua. Nih. Ini belum bisa disebut dengan FTR. Belum bisa disebut. Sorry. 2. Jadi retrace-nya ini
belum disebut FTR. Nah, ini baru disebut FTR jika harga melanjutkan lagi perjalanan ke atas. Ketika break ini, break gerakan pertama, baru disebut FTR. Jika tiga gerakan ini sudah terlihat, kita punya FTR. Di mana FTR-nya? Ini. Nah, jika ada yang tanya, ini breakout palsu atau breakout beneran? Breakout yang beneran, flag limit terbentuk dulu, itu baru breakout beneran. Jika tidak ada flag limit, itu bukan breakout, itu namanya fake out, break palsu gitu. Oke, jadi kita harus punya area yang di break, kita punya retrace, kita punya lanjutan. Kita punya zonanya. Nah, variasinya gimana aja? Variasinya banyak variasinya. Tapi sebenarnya sama aja. Kayak ini. Break, retrace, dan lanjut. Kita punya zona supply demand atau support resistance di break, retrace, dan lanjut. Berarti zona FTR-nya ya yang ini. Tuh. Lalu ada juga variasi yang kayak gini. Ada yang ngebreak, retrace-nya jauh banget, retrace-nya jauh, dan lanjut. Kita punya zona hambatan, kita punya break, kita punya retrace, kita punya lanjutan. Jadi zona FTR-nya yang ini. Inilah. Bisa tandai kayak gini, bisa kayak gini. Tergantung harga nantinya. Itu FTR. Kita punya support resisten. Kita punya support resisten. Kita punya break. Saya zoom. Kita punya break di sini. Kan? Kita punya retrace. Kita punya lanjutan. Jadi ini sudah jadi FTR.